Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, eh, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan mispersepsi atau salah persepsi tentang umroh ya. Tapi kebetulan saat ini saya berada di tempat mainan saya. Ini di tempat penggilingan jungle atau tongkol jagung ya, nggak apa-apa ya. Jadi backgroundnya tongkol jagung atau jungle itu. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan adalah mispersepsi tentang umroh. Ada dua mispersepsi tentang umroh. Yang pertama, ketika seseorang berniat umroh, kemudian uangnya sudah ada, dananya sudah ada, cukup gitu ya untuk umroh. Tapi kemudian beralasan bahwa dirinya belum siap karena banyak dosa gitu ya. Jadi uangnya sudah cukup untuk berumroh, tapi kemudian masih banyak dosa gitu, merasa banyak dosa sehingga tidak berangkat umroh gitu ya. Itu mispersepsi yang pertama. Jadi katakanlah kalau umroh itu 31 juta, kemudian dia sudah punya dana lebih dari itu, berarti kan dia sudah bisa berumroh gitu ya. Tapi tidak segera daftar. Alasannya karena masih banyak dosa, sehingga tidak jadi daftar. Nah, ini sebetulnya kesalahan persepsi yang pertama yang terjadi atau banyak terjadi di masyarakat kita. Karena banyak dosa tidak berumroh. Padahal kalau kita lihat lagi teman-teman, siapa sih yang nggak ada dosanya gitu ya? Manusia mana di muka bumi ini yang bersih dari dosa? Bahkan mereka yang umroh, mereka yang haji juga ada dosanya. Bahkan mungkin lebih banyak gitu ya. Tapi tetap mereka berangkat karena hatinya sudah kuat. Jadi kenapa kemudian karena kalau kita merasa banyak dosa tidak berangkat berumroh? Aneh kan? Mestinya justru kalau kita sudah merasa banyak dosa, merasa banyak salah, justru kita harus berangkat berumroh. Karena di sana tempat untuk melakukan ibadah yang lebih baik lagi, untuk introspeksi diri, kemudian bisa melakukan ibadah-ibadah untuk menghapus dosa kita gitu ya, untuk mengurangi dosa-dosa kita. Kan mestinya seperti itu. Jadi kalau kita sekarang merasa bahwa wah kita sudah banyak dosa, sebetulnya itu bagus. Karena orang yang merasa banyak dosa itu nantinya mestinya harus diikuti dengan mendekatkan diri kepada Allah atau lebih banyak berzikir gitu ya, lebih banyak mendekatkan diri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Anda sekarang sudah ada duitnya, sudah ada dananya, kemudian Anda merasa berdosa, merasa banyak dosa, maka itu sudah saatnya, saat yang tepat Anda untuk mendaftarkan diri untuk berumroh, kemudian melakukan penebusan dosa dengan berbagai ibadah yang ada di sana. Oke, itu mispersepsi yang pertama. Kemudian mispersepsi yang kedua, karena biasanya terkait dengan yang pertama tadi ya, merasa banyak dosa, kemudian takut nanti di Mekah atau di Madinah disiksa gitu ya. Gini, ini juga mispersepsi karena sebenarnya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim gitu ya. Tidak ada ceritanya, tidak ada kalimat bahwa Allah itu Maha Penyiksa, tidak ada gitu ya. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kalau Anda kemudian merasa atau kita merasa banyak dosa kemudian tidak berangkat karena takut nanti disiksa di sana, ya sekali lagi banyak orang yang di ibadah umroh, di ibadah haji itu banyak dosanya. Toh mereka juga bisa ibadah dengan lancar, dengan khusyuk gitu ya. Nah, kalau kemudian ada beberapa kejadian, wah ini karena jadi rentenir kemudian di sana disiksa gitu ya. Ini karena banyak mencuri kemudian di sana juga mendapatkan siksa. Begini teman-teman, kita tidak bisa menyamakan diri kita dengan orang lain dengan seperti itu gitu ya. Kalau kita katakanlah sama-sama mencuri gitu, kita mencuri, dia juga mencuri, kemudian berumroh atau berhaji, kemudian di sana disiksa karena banyak mencuri, belum tentu kita disiksa. Karena kita tidak sama persis dengan mereka. Katakanlah sama-sama mencuri, tentu suasana kebatinannya juga berbeda. Mungkin yang pertama mencuri karena hobi gitu ya. Ada loh orang mencuri karena hobi, kleptomania itu kan, ingin mencuri gitu ya. Tapi mungkin ada yang mencuri karena memang terdesak kebutuhan, tidak punya apa-apa sama sekali, tidak ada yang dimakan sama sekali padahal sudah berusaha ke sana kemari gitu ya. Akhirnya mencuri. Tentu suasana kebatinan yang berbeda semacam itu juga akan menimbulkan satu akibat yang berbeda gitu ya. Jadi enggak benar juga kalau kemudian kita terlalu banyak dosa kita kemudian kita disiksa di sana, enggak juga gitu ya. Karena perjalanan waktu ke waktu itu berbeda.
Nah, kalau kita sudah merasa banyak dosa, merasa banyak perilaku yang berdosa, sudah saatnya kita berdaftar atau mendaftar umroh. Kemudian setelah daftar itu kita ubah perilaku kita menjadi lebih baik lagi, lebih banyak lagi ibadah, mendekatkan diri pada Allah untuk beristighfar, bertaubat gitu ya. Sehingga kita pas ke sana, ya harapan kita sudah terampuni atau kita di sana diampuni. Mestinya seperti itu. Jadi mispersepsi dua mispersepsi ini jangan kemudian menyurutkan langkah kita untuk melakukan ibadah umroh. Begitu ada kemampuan, ada dana, segera daftarkan dan kita bisa berangkat berumroh. Merasa banyak dosa itu lebih baik daripada merasa tidak punya dosa. Justru malah berbahaya itu ya. Jadi kalau Anda merasa banyak dosa, itu menjadi hal yang baik, suatu yang baik untuk kita mendaftar umroh. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.